Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan tutorial, yaitu mata kuliah pemantapan kemampuan profesional dengan kode mata kuliah PDGK 4501 tahun tutorial 2021.1. Pada tutorial ini saya akan menjelaskan tentang web yang pertama dari mata kuliah PKP PDGK 4501. Tujuan dari mata kuliah ini adalah: 1. Mengidentifikasi masalah pembelajaran yang menjadi fokus perhatian. 2. Menganalisis masalah atau kondisi pembelajaran yang dihadapi. Yang ketiga, menentukan alternatif tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan penyebab masalah atau kondisi yang dihadapi. Yang keempat, membuat rencana pelaksanaan perbaikan atau pelaksanaan kualitas pembelajaran berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Kelima, melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan rancangan yang telah diperbaiki peningkatan. Yang keenam, mengumpulkan dan mengolah data tentang pelaksanaan perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketujuh, melakukan refleksi. Yang kedelapan, menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban ilmiah tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Itu adalah tujuan dari perkuliahan atau tutorial dari mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat PKP. 1. Menemukan kelemahan atau permasalahan dalam kegiatan pengembangan yang dilakukan melalui refleksi. Yang kedua, menganalisis masalah untuk menemukan akar penyebab masalah. Yang ketiga, menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan atau meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan berdasarkan PTK. Yang keempat, membuat rencana perbaikan kegiatan pengembangan. Yang kelima, melaksanakan perbaikan kegiatan pengembangan berdasarkan rencana yang telah dibuatnya. Yang keenam, mempertanggungjawabkan keputusan atau tindakan perbaikan. Saya ulang lagi, mempertanggungjawabkan keputusan atau tindakan perbaikan kegiatan pengembangan yang dilakukan secara ilmiah yang dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Lalu, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah melaksanakan PKP, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran salah satu dari 5 bidang studi yang diajarkan di SD dan pembelajaran tematik dengan menerapkan kaidah-kaidah penelitian tindakan kelas atau PTK. Peta konsep PKP dengan kode mata kuliah PDGK 4501. Yang pertama adalah orientasi PKP. Pada orientasi ini ada hakikat PKP, kaitan PKP dengan PKM, PTK, tugas akhir dan TAP. Yang kedua, tahapan penyusunan RPP. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan
dan dalam pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif pemecahannya. Lalu yang kedua, membuat RPP eksakta, ya, membuat RPP eksakta. Itu yang pertama. Di sini mengkaji hasil refleksi pembelajaran, membuat RPP eksakta siklus 1, praktik perbaikan pembelajaran eksakta siklus 1. Nah, lalu dilanjutkan dengan membuat RPP eksakta yang kedua atau siklus yang kedua dengan rincian refleksi praktek perbaikan pembelajaran eksakta 1, diskusi temuan pada perbaikan pembelajaran pada eksakta 1, yang ketiga membuat RPP eksakta siklus 2. Dilanjutkan dengan yang keempat, membuat RPP non eksakta 1 dan 2. Lalu selanjutnya konsep laporan PKP. Nah, di sini ada, silakan dilihat saja, ya. Lalu antara keempat dan kelima ada, yaitu di sini, silakan dilihat. Lalu yang kelima nih, tentang pembuatan laporan PKP refleksi praktik, ya, perbaikan pembelajaran non eksakta 2, 3. Selanjutnya penyelesaian laporan. Itulah peta konsep dari mata kuliah PKP. Nah, selanjutnya bagaimana bagan prosedur pembimbingan PKP. Nah, silakan dilihat prosedurnya, ya. Bimbingan yang pertama ada di sini, silakan dilihat. Bimbingan yang kedua, bimbingan yang ketiga, keempat, ya, bimbingan keempat. Lalu ada mandiri yang keempat di sini, lalu bimbingan kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Silahkan oleh para mahasiswa dilihat bagan prosedur pembimbingan PKP PGSD ini. Nah, selanjutnya skenario pembelajaran. Yang pertama sapaan, tadi sudah, ya, dan penyampaian pokok bahasan, tujuan dan garis besar materi. Pengkajian materi modul oleh mahasiswa bersama tutor, diskusi dan tanya jawab, penyampaian kesimpulan dan penutup. Selanjutnya pengantar. Di sini tutorial tatap muka atau TTM dilakukan dengan menggunakan modus tutorial webinar atau TUWEB ditambah dengan LMS. TUWEB berlangsung dalam 8 kali pertemuan dalam 8 minggu. Setiap pertemuan berlangsung 120 menit dengan mengikuti TUWEB, mahasiswa melakukan hal berikut. Nah, itu silakan dilihat, ya. Silakan dilihat. Selanjutnya lanjutan dari yang tadi, silakan dilihat juga. Lalu di sini ada penilaian pencapaian kompetensi pada PKP ini, perlu saya sampaikan. Pertama, kompetensi yang harus didapat oleh mahasiswa, yaitu yang pertama di sini mahasiswa harus berpartisipasi dalam pembimbingan. Lalu aspek yang dinilai apa? Kehadiran. Nah, di sini perlu saya tekankan kehadiran. Artinya kalau kehadiran kurang, tidak yang diharapkan, berarti ya nilainya kurang, ya. Ini lalu penilainya ya supervisor 1. Lalu yang kedua, merancang perbaikan pembelajaran untuk mata pelajaran eksakta, non eksakta atau tematik. Di sini yang dinilai apa? RPP, instrumen penilaian ada APKG 1, PKP, PGSD. Penilai supervisor 2 dan penilai yang ditunjuk oleh UPBJJ UT. Selanjutnya, kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah
melaksanakan perbaikan pembelajaran eksakta, non eksakta atau tematik. Di sini dilihat kinerja perbaikan pembelajaran melalui APKG 2 instrumennya. Yang menilainya siapa? Supervisor 2 dan penilai yang ditunjuk oleh UPBJJ. Selanjutnya, kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam menyusun laporan perbaikan pembelajaran secara ilmiah. Nah, aspek yang dinilai apa? Laporan. Ya. Lalu instrumen penilaian adalah APL PKP. Silakan pengertian APL dilihat juga. Ya, lalu di sini penilai adalah penilai siapa? Ya, penilai pemeriksa laporan. Nah, itu untuk penilaian pencapaian kompetensi pada PKP. Lalu nilai akhir program PKP adalah 50% dari nilai rencana dan praktik perbaikan kegiatan pengembangan. Yang kedua, 50% dari nilai laporan PKP yang dinilai oleh 2 penilai yang ditunjuk oleh UPPJJ. Lalu kegiatan mahasiswa yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan identitas masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan tujuan perbaikan. Yang kedua, membuat rencana perbaikan. Yang ketiga, membuat rencana kegiatan harian. Yang keempat, membuat skenario pembelajaran. Yang kelima, melakukan praktek mengajar. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh, penilaian hari terakhir siklus 1 dan siklus 2. Yang kedelapan, membuat laporan. Nah, itu sebagai gambaran untuk tutorial atau untuk web yang pertama dan sesi 1 nanti di LMS. Materi ini saya tuliskan di deskripsi. Jadi kalau mau melihat PPT dari sesi yang pertama atau dari tutorial webinar yang pertama, silahkan dilihat di deskripsi dari YouTube. Nah, itu saja. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk para mahasiswa. Jangan lupa pelajari juga modul dan sumber lainnya. Sukses selalu dan sehat selalu. Agar kita sukses, pelajari modul, pelajari sumber yang lain, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada dari modul, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.